Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Saputra dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara doktrin, yaitu kegiatan-kegiatan inventarisasi. Terdapat dua kegiatan pada inventarisasi ini. Yang pertama yaitu memberikan stempel pada buku-buku. Ada dua langkah dalam memberikan stempel pada buku-buku. Yang pertama yaitu memberikan stempel sekolah sebagai bukti pengenal, contohnya milik SD Negeri 21 Batu Raja. Yang kedua yaitu setelah buku diberi stempel sekolah sebagai tanda pengenal, kemudian diberi stempel inventarisasi yang memuat kolom isian nomor inventarisasi, misalnya nomor berapa buku tersebut dan tanggal inventarisasi buku itu pada tanggal berapa. Nah, selanjutnya yaitu mendaftar buku-buku. Setelah diberi stempel, maka buku-buku tersebut diinventarisasi. Namun dalam pendaftaran buku ini diperlukan beberapa perlengkapan. Yang pertama yaitu buku induk. Buku induk ini biasanya berisi kolom-kolom yang berhubungan dengan bahan pustaka, seperti nomor register buku, tanggal kedatangan buku, misalnya tanggal berapa buku datang. Kedua yaitu nama pengarang, misalnya Airlangga atau lain-lain. Judul buku, misalnya matematika, bahasa Indonesia, atau ilmu pengetahuan alam, atau ilmu pengetahuan sosial. Yang selanjutnya yaitu penerbit. Penerbit ini biasanya seperti contohnya PT Angkasa Buana dan lain-lain. Sumber buku. Nah, sumber buku ini biasanya berasal dari dua, ada dari pembelian dan ada juga sebagai hadiah. Nah, pembelian ini biasanya memang pihak sekolah membeli langsung buku tersebut sebagai buku panduan atau buku tambahan dalam proses belajar. Yang selanjutnya itu jumlah buku. Jumlah buku ini biasanya berapa jumlah buku tersebut dapat, bisa 30, 40, 50 atau yang lain, dan keterangan. Selain buku induk, terdapat juga cap stempel inventarisasi atau cap stempel perpustakaan. Nah, cap stempel inventarisasi ini biasanya berisi nomor faktur atau tanggal buku. Nah, jadi kapan tanggal buku tersebut, terus penerbitnya ini siapa penerbit buku tersebut, harga biasanya tertera di belakang buku, misalnya 42.000. Tanggal terima buku, nah buku ini terima pada tanggal berapa, itu tertera di belakang buku biasanya, dan nomor induk buku. Yang selanjutnya itu cap stempel perpustakaan. Ini biasanya berisi tulisan, contohnya seperti milik UPT Perpustakaan SD Negeri 21 Batu Raja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya buku ini berasal dari SD Negeri 21 Batu Raja. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah inventarisasi. Dalam melakukan kegiatan inventarisasi, terdapat 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu langkah penerimaan bahan pustaka, yang kedua yaitu langkah pengecapan, dan yang ketiga yaitu langkah pencatatan. Yang pertama yaitu langkah penerimaan bahan pustaka. Pada langkah ini terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu memeriksa penerimaan buku yang diterima oleh perpustakaan. Jadi diperiksa terlebih dahulu apakah buku yang diterima itu mengalami kerusakan, seperti kerusakan pada halaman buku atau judul buku, dan kondisinya dalam keadaan baik atau tidak. Selanjutnya yaitu memisahkan buku yang tidak sesuai dengan pesanan. Contohnya sekolah itu memesan buku tentang ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada pembukaan buku ilmu pengetahuan sosial tersebut terdapat syarat 2 atau 3 buku ilmu pengetahuan alam. Jadi buku ilmu pengetahuan alam terdapat di buku ilmu pengetahuan sosial tersebut akan dipisahkan dan akan dikembalikan oleh pihak sekolah. Nah, yang ketiga yaitu membuat dan mengirimkan tanda bukti penerimaan buku. Nah, pada langkah ketiga ini buku yang rusak tadi atau tidak sesuai dengan pesanan akan dimasukkan ke dalam tanda penerimaan buku oleh pihak sekolah. Langkah yang kedua yaitu langkah pengecapan. Langkah pengecapan ini terdapat 2, yaitu stempel perpustakaan dan stempel inventarisasi. Pemberian stempel ini diusahakan di tempat yang mudah terlihat dan pada bagian-bagian yang penting. Nah, misalnya stempel inventarisasi ini biasanya diletakkan di belakang halaman judul. Nah, sedangkan stempel perpustakaan ini biasanya diletakkan pada di sisi
sisi buku. Biasanya itu ada di sisi buku samping kirinya itu ada kertas putih, maka akan diberi cap. Nah, selain di sisi buku tersebut dalam hal penting misalnya halaman pertengahan atau lain-lainnya. Langkah yang ketiga yaitu langkah pencatatan. Jadi buku semua buku yang telah diterima dan diberi stempel tersebut kemudian dicatat dalam buku ini. Ada pula langkah dalam mencatat dalam buku. Yang pertama yaitu mencatat bahan pustaka. Jadi mulai dari penerimaan yang paling awal, misalnya yang paling awal diterima ilmu pengetahuan sosial, maka yang kedua yaitu ilmu pengetahuan alam, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu mencatat mulai dari kolom nomor urut yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi misalnya 001, 002, 003 dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu kolom tanggal diisi dengan tanggal pencatatan penerimaan bahan pustaka. Jadi tanggal itu diisi sesuai dengan penerimaan pada bahan pustaka tersebut, tanggal berapa buku tersebut diterima. Selanjutnya yaitu kolom nomor induk. Buku diisi sesuai dengan urutannya, misalnya 001 strip 2008. Jadi buku itu diterima pada awal pada pertama kali diterima pada tahun 2008. Nah, makanya selanjutnya yaitu 002 strip 2008, atau bisa dibalik menjadi 08 sebagai tahun, kemudian di strip nanti pada nomor penerimaan awal buku tersebut 0001. Yang selanjutnya yaitu kolom pengarang. Nah, kolom pengarang ini diisi sesuai dengan bahan pustaka yang sudah dicatat, misalnya Bahasa Jaya atau lain-lain. Yang selanjutnya yaitu kolom judul, diisi sesuai dengan judul yang sedang dicatat, misalnya ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa Indonesia, kewirausahaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu kolom edisi. Kolom edisi ini diisi sesuai dengan edisi yang sedang diterbitkan, misalnya edisi 2014 sampai 2016 atau edisi 2016 sampai 2019 dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu kolom penerbit. Nah, kolom penerbit ini diisi dengan nama penerbit buku, misalnya penerbit bukunya Airlangga atau yang lain-lain lah. Yang selanjutnya yaitu kolom tahun. Kolom tahun ini diisi dengan tahun penerbitan. Nah, diisi sesuai dengan tahun penerbitan, misalnya buku ini terbitkan pada tahun berapa, 2014 kah, 2015, 2016, 17, 18, 19 atau seterusnya. Yang selanjutnya yaitu kolom eksemplar. Kolom eksemplar ini diisi dengan keterangan jumlah eksemplar bahan pustaka. Jadi berapa yang terdapat eksemplar tersebut, misalnya 4, 3, 7 atau 5. Yang selanjutnya yaitu kolom harga. Kolom harga ini diisi sesuai dengan harga pembelian satuannya, misalnya 14.500, 17.000, 42.000 atau lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu kolom asal buku, diisi dengan keterangan nama toko buku atau pembelian atau sumbangan. Jadi misalnya PT Gramedia, itu kan berasal dari Gramedia berarti. Yang selanjutnya yaitu kolom nomor panggil, ini diisi sesuai dengan DDC. Yang langkah terakhir yaitu kolom keterangan, diisi apabila ada buku yang hilang atau rusak. Jadi misalnya buku matematika ini, matematika kelas 7 SMP ada yang hilang satu, maka dicatat di situ matematika keterangan hilang satu. Yang selanjutnya yaitu inventarisasi bahan pustaka secara elektronik, yaitu kegiatan pencatatan data koleksi yang dilakukan secara elektronik dengan bantuan media komputer. Artinya kegiatan inventarisasi ini dilakukan secara elektronik atau online tanpa harus dicatat terlebih dahulu. Langkah-langkah dalam pembuatan inventarisasi bahan pustaka secara elektronik ini hampir sama dengan kegiatan inventarisasi buku secara manual, tetapi perbedaannya terletak pada proses pencatatannya. Jika pada inventarisasi bahan pustaka secara manual harus dicatat terlebih dahulu ke dalam buku yang telah dibuat, buku induk yang telah disediakan. Nah, sedangkan pada kegiatan inventarisasi bahan pustaka secara elektronik ini bisa dilakukan dengan bantuan software seperti Microsoft Word,
Microsoft Excel, dan Microsoft Access. Kelebihan dari inventarisasi bahan pustaka secara elektronik ini yaitu penelusuran bahan pustaka bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Selain itu juga inventarisasi bahan pustaka ini bisa dilakukan dalam jumlah yang banyak. Artinya data yang dapat ditampung itu banyak. Sedangkan pada inventarisasi bahan pustaka manual, jika dilakukan secara terlalu banyak, maka buku yang telah dilakukan itu akan banyak.